Halo, kami dari kelompok 6 dan ini adalah video pembelajaran kami dengan judul gender. Kelompok kami terdiri dari Alfiona, Dita Faradila, Imarani Khairunisa, Khairinisa Ulansari, dan Lailatul Syarifah. Baik, langsung saja. Pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian gender. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini berbeda dengan seks yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim. Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Walaupun jenis kelamin laki-laki sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan jenis kelamin perempuan dengan gender feminim, namun kaitan antara jenis kelamin dengan gender bukan merupakan korelasi absolut. Istilah seks lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan seks dan gender. Yang pertama yaitu sifat dari istilah seks ini tidak dapat diubah. Sedangkan gender ini dapat diubah. Karena apa? Melihat dari definisi gender sendiri tidak semata-mata mengenai tentang karakteristik dari seseorang. Selanjutnya yaitu seks ini terbentuk secara alami. Perbedaan biologi seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dibawa sejak lahir. Sedangkan gender terbentuk oleh sosial dan budaya. Karakteristik laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan dibangun dalam lingkungan sekitar atau dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu seks ini tidak dapat dipertukarkan. Karena apa? Seperti yang kita ketahui, kalau dia berjenis kelamin laki-laki, sampai kapanpun dia akan tetap menjadi laki-laki. Dia tidak dapat dirubah menjadi perempuan. Sedangkan gender ini dapat dipertukarkan. Laki-laki dapat memiliki sifat feminim dan perempuan dapat memiliki sifat maskulin atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu seks ini sama dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu dia ini misalnya dia sejak lahir dia laki-laki, tetap, ya dia selamanya atau tetap sama laki-laki, tidak dapat berubah menjadi. Sedangkan gender orang dapat berbeda atau berubah dari. Sedangkan gender ini dapat yang berbeda dari pada zaman waktu. Seperti yang kita ketahui pada zaman dahulu mungkin banyak wanita yang hanya mengurus rumah tangga. Tapi pada zaman sekarang wanita juga dapat melakukan. Sedangkan pada zaman sekarang seperti laki-laki banyak wanita yang berkarir. Ibu layaknya dia seperti laki-laki, seperti itu. Sehingga gender ini dapat berubah atau berbeda seiring perkembangan zaman. Konsep dasar gender. Secara umum, gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, kedudukan, dan sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki maupun perempuan melalui konstruksi secara sosial maupun kultural. Keluarga adalah sekumpulan manusia yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak atau tanpa anak-anak yang sengaja diadakan berdasarkan pernikahan, bertempat tinggal tertentu, dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu pula. Program pendidikan berbasis gender merupakan upaya dasar untuk membina orang tua, ayah, ibu, atau penanggung jawab keluarga agar dapat melakukan fungsinya sesuai dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, yang dibentuk dan dikembangkan oleh sosial budaya dan sekelompok masyarakat sehingga dapat menerapkan perilaku gender dalam keluarga serta dapat berperan aktif dalam upaya mensejahterakan keluarga. Di sini saya akan memaparkan diskriminasi kesenjangan gender dalam keluarga. Karena peran perempuan adalah mengelola rumah tangga dan memelihara anak, maka
mengakibatkan terjadinya ketidakadilan gender dalam keluarga yang dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Yang pertama, burden. Perempuan menanggung beban bekerja domestik lebih banyak daripada laki-laki. Yang kedua, subordinasi. Subordinasi ini adanya anggapan rendah atau menomorduakan terhadap perempuan dalam segala bidang, baik pendidikan, ekonomi, maupun politik. Yang ketiga, ada marginalisasi. Adanya proses pemiskinan terhadap perempuan karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting yang terkait dengan ekonomi keluarga. Yang ketiga, ada stereotip. Stereotip ini adanya pembelaan negatif terhadap perempuan yang dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Dan yang kelima, itu ada violence. Violence ini merupakan adanya tindak kekerasan baik psikis maupun fisik terhadap perempuan karena anggapan bahwa suami itu sebagai penguasa tunggal dalam rumah tangga. Selanjutnya, kesenjangan gender dalam pekerjaan domestik atau rumah tangga. Yang pertama, tugas laki-laki dalam keluarga dikonotasikan dengan pekerjaan yang berkaitan dengan mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup keluarga, serta pekerjaan yang berbau laki-laki seperti pekerjaan yang seakan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Yang selanjutnya, ada perasaan malu pada diri laki-laki ketika harus mengerjakan atau berurusan dengan pekerjaan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah tangga memang dikonotasikan dengan pekerjaan perempuan, sehingga jika ada laki-laki melakukannya dianggap seperti perempuan dan malu jika posisinya sama seperti perempuan. Yang ketiga, yaitu pada diri istri atau perempuan seakan sudah tertanam bahwa suami mereka sudah capek mengerjakan pekerjaan mereka untuk mencari uang, jadi tidak perlu membantu pekerjaan rumah tangga. Selanjutnya, saya akan memberikan poin-poin dan penjelasan mengenai cara mengatasi kesenjangan gender dalam keluarga. Di sini saya memberikan 7 poin, yaitu yang pertama, mendidik anak berdasarkan asas keadilan gender. Maksudnya, memberikan konteks perlindungan yang sama pada anak. Yang kedua, yaitu anak laki-laki dan perempuan adalah berbeda, namun jangan dibeda-bedakan. Yang ketiga, yakni setiap anggota keluarga terbuka untuk berkomunikasi. Artinya, sebuah keluarga dapat diajak berdiskusi untuk berbagi keluhan ataupun memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang keempat, orang tua harus memperhatikan personalitas masing-masing anak yang unik. Yang kelima, orang tua memberi contoh bagaimana kemitraan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Maksudnya di sini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah pribadi-pribadi yang saling membutuhkan. Jadi tidak ada status atasan dan bawahan. Nomor 6, yaitu memberi kesempatan bagi anak, bagi perempuan atau laki-laki untuk sekolah di luar kota dan masuk ke perguruan tinggi dengan memilih program studi sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketujuh, yakni anak perempuan harus bisa memahami listrik, kompor gas, kendaraan, dan sense of dangerous untuk keperluan survival atau kelangsungan hidupnya nantinya. Begitupun juga anak laki-laki juga harus bisa memasak, mencuci, menyetrika, dan membersihkan tempat tidur sendiri untuk keperluan survival dia nantinya. Nah, itu tadi video pembelajaran dari kami. Terima kasih sudah menonton and see you!